Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Surini Ababil dengan NIM 2103656 dari kelas PJKR 21. Di sini saya mengontrak mata kuliah Psikologi Olahraga dengan dosen pengampu yaitu Prof. Dr. Yusuf Hidayat MSI. Pada bab 2 ini akan membahas tentang belajar keterampilan gerak dan umpan balik. Secara implisit bahwa belajar itu pada dasarnya merupakan suatu proses yang merangkum 3 unsur pokok, yaitu yang pertama ada unsur masukan atau input yang berupa tingkah laku individu sebelum belajar. Yang kedua ada unsur proses belajar dalam bentuk pengalaman dan latihan yang memproses masukan atau yang dari output. Nah, yang ketiga unsur keluaran atau output berupa perubahan-perubahan perilaku yang dihasilkan. Nah, belajar ini keterampilan gerak merupakan bagian dari belajar. Nah, oleh karena itu pengertian belajar keterampilan gerak pada dasarnya tidak berbeda dengan pengertian belajar secara umum. Nah, perbedaannya itu pada penekanan materi yang dipelajari. Kemudian proses dan kondisi belajar, intensitas keterlibatan setiap unsur domain, dan hasil belajarnya. Nah, ada 3 ciri pokok untuk memahami belajar keterampilan gerak. Nah, yang pertama ada belajar keterampilan gerak, yaitu merupakan seperangkat proses internal yang berhubungan dengan aktivitas fisik, pemberian latihan atau pengalaman. Nah, yang kedua itu karena sifatnya internal, si belajar keterampilan gerak ini secara tidak langsung dapat diamati ketika proses berlangsung, karena sistem memori otak menerima sejumlah input berupa kemampuan dan gerak. Nah, yang ketiga ini perubahan perilaku yang terjadi relatif permanen. Biasanya atlet dianggap belajar jika perubahan yang dialaminya bersifat relatif permanen. Nah, artinya hasil belajar itu dapat diperoleh bertahan secara lama. Nah, sebaliknya, jika dianggap belajar tidak ada perubahan, jika tidak belajar berarti tidak ada perubahan yang dialaminya. Nah, sementara yang timbul akibat proses kematangan fisik, faktor kelelahan, sakit, obat-obatan, dan lain-lain. Belajar keterampilan gerak yang kompleks seperti membaca, menulis, menari, dan olahraga. Nah, berlangsung dalam suatu proses panjang dan menuntut upaya pembelajaran yang intensif. Nah, itu menurut Erikson dan Chalmers tahun 1994. Nah, ada beberapa ahli terkenal telah mengembangkan penahapan belajar keterampilan gerak. Nah, berdasarkan pendekatan kognitif antara lain mengklasifikasikan ke dalam tahap yaitu kognisi, asosiasi, dan otomatisasi. Dilihat dari secara umumnya belajar keterampilan gerak dipengaruhi oleh 2 variabel pokok, yaitu variabel internal dan eksternal. Apa sih variabel internal itu? Nah, variabel internal itu variabel yang melekat pada diri atlet, terdiri dari apa sih variabel internal? Nah, variabel internal adalah variabel yang melekat pada diri atlet sendiri, terdiri dari subvariabel subvariabel kemampuan gerak, pengalaman, kesiapan, dan motivasi. Nah, sedangkan variabel eksternal, variabel yang bersumber dari luar individu, atau subvariabel kondisi proses latihan dan lingkungan. Subvariabel proses belajar ini meliputi indikator umpan balik, penguatan, dan kondisi latihan. Sementara subvariabel lingkungan itu mencakup indikator lingkungan, sosial, ekonomi, dan budaya. Umpan balik ini memiliki 3 fungsi utama dalam belajar keterampilan gerak dan penampilan olahraga.
ketiga fungsi tersebut adalah umpan balik secara motivasi, penguatan, dan hukuman, secara informasi, perbaikan kesalahan. Di sini juga ada jenis-jenis umpan balik di sini juga ada 4 jenis umpan balik. Yang pertama ada pengetahuan tentang hasil atau knowledge of a result. Adalah pengetahuan dan pemahaman atlet terhadap hasil belajar yang dicapainya dan memainkan peranan penting dalam pencapaian tujuan. Sebab dapat memberikan informasi balikan secara verbal dan non-verbal berkenaan dengan hasil belajar atau keterampilan geraknya itu dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua ada pengukuran objektif. Pengukuran objektif ini sangat efektif jika dilakukan setiap hari dalam bentuk review atau catatan harian. Nah, tentang proses latihan dan tingkat keterampilan geraknya yang atlet lakukan. Bentuk umpan balik ini akan sangat bermanfaat untuk mengetahui dan mereview kemajuan pembelajaran dan penampilan yang dicapai oleh atlet. Yang ketiga ada pemantauan diri. Pemantauan diri ini merupakan suatu proses observasi secara sistematis yang digunakan untuk mengakses kemajuan belajar atlet guna dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkannya. Nah, yang terakhir ada tayangan video. Ini berupa bentuk umpan balik yang dilakukan dengan menggunakan media audiovisual. Kurang lebihnya semoga apa yang telah saya sampaikan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.